penutup untuk di hari ketiga Miramar yang terakhir. Saya tiba-tiba berdiri, saya pusing ya. Wah, kenapa kalau tiba-tiba berdiri terus pusing? Kurangnya, wah. Kurang apa tuh? Kurang penopang ya. Oh gitu, iya. Penopang apa tuh? Penopang hidup. Oh, penopang hidup. hidup. Ya kan? Oh, napat-nat, woi. Lu juga sudah turun dengan jalur. Bahkan sekarang ini Cijel, di season seperti ini baru saya bisa melihat kayak sekitaran Tierra ataupun kamp militer tuh cukup berdekatan dengan beberapa tim. Dulunya tuh kamp militer itu kayak gimana ya? Kayak Gimana tuh? tempat kompon yang bagus tapi menjadi kompon yang kayak kota lama ditinggalkan begitu. Iya, karena di ujung kan. Di ujung. Ya kan. Emang kalau yang di ujung-ujung itu kurang bagus gitu. Kalau yang di tengah-tengah itu biasanya yang enak buat rotasi gitu. Ya. Kadang kalau di ujung-ujung nggak enak buat rotasi. Tapi ya, kadang di ujung ada yang di ujung tuh enak juga Cijel. Apa tuh? Kadang ada ujung yang enak juga tergantung circle-nya. Oh, Tergantung bener circle-nya. juga. Iya, bener juga sih. Betul, kalau Cijel. ujungnya ternyata circle-nya ada di ujung map gitu kan. Iya. Jadi enak. Kok gua di kamera kanannya gua ganteng banget ya. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. ya, iya betul. Nggak ada yang ya. lihat, Wow, Reski. circle masih tetap Circle-nya. mirip. Nah ini, circle yang bikin ujungnya enak. Nah iya. Kalau ujung. turun di Valdemar, Iya. ujung map enak. Enak, tapi Valdemar tadi terpantau kosong. Apa mungkin karena mereka masih mengudara juga, masih mengambang juga. Ini PR besar Belum ya? untuk Dewa United, Pikmi. Mereka dari sekitaran area utara Cijel. Iya. Kalau kita lihat memang yang dari utara ada Blue Esport, ada 21 NFT juga. Tapi memang Boom itu ternyata ngambil Los Leones cuy di sini. Boom, Iya, dia memainkan ngambil area Los Leones ya. Heeh. Dia ternyata ngambil area Los Leones dan harusnya dia bertemu sama Enkins ya. Karena BNW sama Foin juga tidak bermain lagi ya kan? Iya, benar. Jadi ya paling mereka bertemu dengan Enkins aja di sini dan Benar. dari Los Leones untuk berotasi ke area circle juga tidak terlalu jauh, apalagi juga bakal kaya lagi dan ini kalau gak kembali lagi, Ya. ente pak. Ente. Ini kalau saya dengan Eldoge di klasik, saya bawa terus terbalik kayak gini, udah tuh. Dimarahin ya? Eldoge pasti langsung kasih saya kata-kata yang begitu bagus. Ini ya, kayak penyemangat, motivasi. Kayak ini ya, apa emak-emak kalau anaknya lupa cuci piring Ya. Nah, itu. Reski, Aduh gitu. ya. Ya kan? Memang gimana, saya ini paling susah loh kalau bawa kendaraan tuh gak tahu kenapa ya. Gue tahu yang gampang buat lo apa? Apa? Bawa hati perempuan tuh gampang tuh. Bawa hati ya. Benar. Waduh gampang ya. Udah bawa dimain-mainin. Enggak guys, saya tipikal setia guys ya. Setia. Begitu. Setiap hari ganti ada yang bisikin gue begitu. Ada yang bisikin tuh. Ini abang-abang ini suka bisikin nih. Padahal kita gak pernah ini loh. Tapi ya mungkin ya memang abang-abang senior lah pasti sudah bisa membaca. Namun kita bakal kembali lagi melihat Bigetron. Tim yang saya prediksi full ke mereka. Kita berharap juga dengan jalur circle seperti itu harusnya mereka bisa kembali lagi untuk menutup hari ketiga dengan cukup baik. Karena kemarin hari kedua mereka sudah dapat bagian WWCD-nya. Oh iya, yang 17 eliminations ya. Iya. Alright, nanti kita bakal lihat seperti apa. Dan terpantau di sini seperti biasa ya, masih pada santai-santai aja untuk melakukan looting. Tidak ada yang mau terlalu terburu-buru dan nih Aura nih. Aura ya, gue tuh penasaran deh. Kan si Nandi ini masuk ke Aura kan? Iya. Nandi yang coach Betul. Morph dulu. Iya. Terus dia di Aura jadi coach juga kan? Iya. Nah kenapa Nandi tuh gak masuk line up? Padahal dulu di Morph tuh masuk line up. Tapi di sini malah Umar manajernya yang masuk line up. Oh, Bang Umar yang masuk line up ya? Kan Yang- kalau di Morph dia main kan? Ya betul. Nah, Yang kalau di Aura? nama nickname itu apa lagi aku lupa. Siapa? Umar, Mas Juki. Mas Juki, Mas Juki, betul. Mungkin ya Bang Nandi mungkin season ini dia lebih full fokus untuk karena dia percaya juga, apalagi dia punya line up yang kemarin Rosemary, bukan Hans For You di GPX juga cukup berkontribusi untuk sampai membuat seorang tim-timnya itu bisa bagus, seorang Rosemary, apalagi Genfos juga yang pendatang dari Bigetron, yang kemarin juga ya sudah membawa banyak titel-titel untuk Bigetron dan juga Indonesia. Jadi sebenarnya Nandi cukup pede lah untuk dia memainkan semuanya di setiap gamenya tanpa harus Nandi turun tangan. Iya sih benar sih. Karena mungkin sepanjang 3 hari ini juga Morph bermainnya juga tidak terlalu buruk. Si Morph ya? Iya.
Ini apa bukan nih? si Aura. Si Aura bermainnya tidak terlalu buruk. Terus mereka poinnya juga 11-11 tuh, lihat. Iya, betul. Ya kan? Yang satu #3 Aura, yang satu #4. Tapi ini untuk di 16 tim ya. Iya. Berarti kelihatan kan, mungkin Morph ini lebih baik bermain dengan line up ada Hexas sama si Smith gitu. Iya. Berarti mungkin puzzle yang kemarin kurang cocok. Ini sebenarnya juga dengan masuknya Hexas ini menjadi penyemangat baru juga sih, Ci. Apalagi Hexas ini juga baru dari rumah yang benar-benar mereka dapat ilmunya juga. Oh iya, dari Boom ya. Dari Boom. Dari Boom. Hexas tambah lagi masuk dengan teman-temannya. Jadi mungkin mereka ini bermain juga dengan kol-kolan yang enak tanpa adanya sama-sama saling percaya lah, saling pede lah. Pasti. Ya kan itu yang dibutuhin dong pastinya kan. Iya. Gak cuman aim keras doang gitu, pasti Asli. chemistry itu pasti dibutuhkan juga, rasa kepercayaan, trust satu sama lain. Kan yang sering terjadi di professional scene itu adalah trust issue. Trust issue, Ya kan? betul. Yang ketika misalkan 4 player terus udah gak percaya sama satu player, wah itu udah susah tuh. Asli itu yang memang sulit juga untuk membangun. Jadi dalam game kol-kolannya enak tapi dalam hatinya nggak enak, pikirannya nggak enak, itu yang sulit. Jadi ya terpantau sepanjang PMPL 2023 ini ya sudah mulai terlihat semua tim sudah cukup matang. Ada beberapa pasel yang sudah cocok, ada juga mungkin beberapa pasel yang 3-nya cocok, satunya yang belum pas nih. Ya itulah memang kendala-kendala dalam tim ya, ini ngomongin tim gitu, chemistry, membangun kepercayaan seperti itu, ya susah lah. Jadi perlu proses gitu kan, nggak instan juga. Kalau kata anak-anak pro player percaya proses, seperti proses rotasi dari seorang Boycil yang dimana ingin dijegal oleh teman-teman dari Glue, namun Boycil masih lolos, belum tahu dia akan berhenti ataupun tetap lanjut, namun terlihat di bagian sisi kiri dari bagian lower ground masih berhenti dan ingin dicari terus, namun dari Glue tidak terlalu untuk melakukan over karena ada join dari bagian kiri, Alter Ego. Ya tadi terpantau ya di rotasi sekitaran dari 21 NFT itu ada Alter Ego dan ternyata nggak cuma ada Alter Ego, ada Glue Esports juga dari kejauhan yang sudah mulai menembaki terus-menerus dan ternyata Okta lah yang mendapatkan Boycil dan Okta juga terkena Karma Express, seorang Bogel berhasil menaklukkan seorang Okta. Dan mungkinkah Glue Esports bakal knock satu rush atau tidak? Karena kalau kita lihat Stickly dan Bogel sudah berada di dalam satu vehicle yang sama. Ini bahaya, Maju. ini bahaya. Mereka menuju ke bagian area Fnatic bersama Potato juga yang dimana mereka harusnya sudah menyadari, namun posisi dari seorang Fnatic juga terbuka. Tembakan dari seorang Stickly belum bisa menumbangkan. Ada granat juga yang kembali dikocok dari seorang Fnatic, berupaya bisa menyicil ataupun lebih baik bisa mendapatkan teman-teman dari Glue. Dan betul saja, Fnatic terkonek granatnya ke area seorang Bogel, membuat Glue semakin dalam tekanan besar, terancam punah 2 tumbang. Wow, ini granat dari Fnatic benar-benar dewasa sekali. Wah ini bahaya Alter Ego udah bangun cuy. Mereka udah dapetin titik kepedean mereka yang sedari kemarin, sedari hari pertama itu hilang gitu kan. Dan akhirnya ketika tadi mereka chicken, mereka sudah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Glue Esports dengan tertumbangnya seorang Stickly dan juga Bogel, kayaknya nggak jadi tabrak deh. Walaupun hashtag mereka tabrak. Gak bisa kayak gini. Akhirnya mereka terlalu tabrak-tabrak, nampaknya mereka yang bonyok sendiri juga. Terus dipukul mundur dan Rosemary sudah mendapatkan informasi dari teman-temannya. Ingin memotong lagi, tapi Rosemary harus berhati-hati karena dari kemarin Rosemary melakukan split dan akhirnya tertangkap terlebih bahkan langsung di end. Ada Leon yang sedikit tertahan juga dengan sub RB-nya mencoba mendaki dulu. Di-spray lagi low SP-nya. Walaupun sedang terbungkus oleh Blue Zone, namun Alter Ego Ares ingin terus mencari poin, sedikit lagi meledak. Dan nice try perjalanan dari Glue di game yang kelima. Masih tersisa satu. Tadi siapa ya? Oh juga dia mati di bagian depan. Tadi karena di belakang tuh Leon, depannya itu tadi Xbox. Xbox apa Stickly ya? Pokoknya tadi Stickly-nya pulang. Bogel yang kena granat ya? Bogel kena granat. Nah tadi kan mereka mau nabrak gitu kan. Cuman kayaknya kalkulasinya kurang matang gitu loh dari Glue-nya. Dan ternyata Fnatic-nya udah siap dengan granat, dimasak, dilempar, dan langsung ditumbangkan. Tapi lagi-lagi kita melihat di bagian Minas Generalis. Enak banget ini dari Boom, dia dapetin high ground. Dia lihat ke arah bagian bawah juga, tadi ada satu player yang bergerak-gerak, itu tadi Bigatron Red Villains ya, tadi Yuhai pun langsung pindah, kocar kacir, tidak bisa kemana-mana. 3 tim masih bermain di bagian Blue Zone, ada Pikmi, lalu ada Alter Ego, ada juga Dewa United. Mereka tidak mau bermain terlalu terburu-buru, mereka bermain santai saja, dan ini zonanya ini menuju ke arah titik tengah dari Minas Delval. Minas Delval ya Cicil ya, dan ya ini juga pergerakan rotasi tipis-tipis yang mengiringi
belakang dari tim Persija dari sekitaran samping cuma Cera. Namun Persija sudah terlihat beberapa tembakan gertakan juga dari Genfos bantannya si kembar yang saat ini mereka berbeda tim menguati dua tim berbeda yaitu dari Persija dan juga Aura. Namun Genfos menjadi player yang mencoba membuka jalan untuk tim Aura saat ini. Ya seperti biasa ya, role Genfos kayak nggak pernah berubah gitu. Iya. Sejak Genfos di BTR juga selalu Genfos yang suka buka jalan gitu kan, berada di bagian depan. Dan bahkan kali ini dari Persija EVOS sudah mendapatkan tempat nyamannya mereka. Ada di sebuah rumah di dekat dengan pertigaan area sekitaran high ground Ladrilera juga, diparkirin dulu mobil-mobilnya. Dari Aura, mereka ternyata memilih untuk menuju ke arah bagian Cumacera. Karena tadi kalau kita bahas juga memang Cumaceranya kosong. Walaupun memang nggak lama kosongnya, ternyata sudah diisi juga oleh Genesis Dogma Gates. Memang seperti kamu ya, hatinya tuh kosongnya bentar doang, nggak lama. Aduh, karena ya mungkin mereka masing-masing orang berbeda lah ya. Pengen isinya cepat, Waduh. isinya lama. Ya. Tergantung mereka move on-nya kapan gitu sih, Jel. Sama tergantung dapat atau enggak gitu kan. itu. Dapat atau enggak kotanya sama compoundnya. Itu dia. Itu yang kita ngomongin. Ini bukan soal yang lain. Ini mau ngomongin PUBG Mobile. PUBG Mobile ya guys. Iya. Dan ya sepanjang stage ataupun sepanjang waktu yang berjalan saat ini sampai masuk ke stage yang kedua, baru satu tim saja yang terpulangkan. Tak terprediksi Glue menjadi tim pertama yang tusun, dan disusul juga ada 21 NFT yang menyisakan 3 player saja. Ada beberapa tim yang sedang terbungkusi juga oleh Blue Zone, namun yang belum terlihat ini beberapa tim. Wow, ini updatean circle-nya Cijeli. Bigetron berpotensi perang dengan Persija lagi nih. Kok sering ya? Kok sering ya? Kok bisa ya? Tapi wajar sih, mungkin karena ada beberapa player X-nya juga kan. Jadi ada kayak beberapa insight rotasi yang mirip, yang itu membuat mereka akhirnya bertemu secara tidak sengaja. Ada beberapa pertemuan yang tidak disengaja, tapi di sini kita melihat terlebih dahulu kamera fokus menuju ke arah 21 NFT. Gue juga nggak melihat 21 NFT bermain bagus seperti kemarin. Banyak fight yang mereka kalah gitu. Iya ya. Untuk hari ini. Hari ini kayak ya mereka lebih naik. Memang ada beberapa tim yang step up tapi tipis-tipis sih Jel. Iya, naik turun. Tipis-tipis kayak naik satu tangga, ada yang langsung loncat, ya kan? Jadi ya beda-beda lah ya. Kayak lagu kan turun naik. Whoops. Hey, Rosemary. Bagus. Panjang banget ya. Nadanya bagus. Kita bisa bikin paduan suara, Reski. Paduan suara ya. Waduh, memang saya dulu di Jogja juga saya paduan suara. Tapi dengan tidak terlalu bagus akhirnya saya ke Jakarta. Oh, begitu. Bagus, terima kasih informasinya. Terima kasih atas informasinya, TAI. Terima kasih atas informasinya. Itu tuh. Taya. TAI, terima kasih atas informasinya. Dan ya, tadi knockout yang didapatkan ternyata jarak yang begitu jauh juga Cijeli. Membuat tidak ada pergerakan push dilakukan oleh Alter Ego. Wow, Pavel hati-hati. Ada teman-teman sisi lain juga dan Ramones menangkap lagi seorang Gremori, bahkan langsung di end. Ada trade knock terjadi namun Lynx masih harusnya bisa diselamatkan kembali oleh seorang Ramones karena tidak ada pergerakan follow up juga yang datang dari teman-teman GPBR karena mereka split begitu berjauhan. Benar. Gue kira tadi lu kepleset ngomongnya. Apa tuh? Enggak, tadi lu ngomong GPR ya kan. Enggak salah denger. Nah, kirain apa tuh? Yang lain. Salah denger aja. GPBR. GPBR. Maksud lu itu kan. Gila Rosemary. Itu kan ini si Rosemary itu kalau udah dapetin PD-nya itu ngeri gitu loh. Ini mereka kalau udah dapat momen Cijeli bahaya. Ini Alter Ego bakal keterusan. Itu dia makanya. Kalau kita lihat dari tadi elimination feeds-nya bergulir loh. Mereka mau kejar setoran ya kan. Tapi di sini kita melihat juga ada tembakan panas masuk tadi ke badan Paman Nicil. Dan kali ini Paman Nicil dimainkan, Herlings yang tidak dimainkan ya. Ya, Paman Nicil dan juga Paman Centang Biru. Widih, kelas. Sekarang udah banyak abang-abang kita yang centang biru nih. Iya ya. Lord terus Misery, terus Lyser. Bener, Paman Nicil. Boga. Oh sudah kah? Oh, udah. Sudah. Tadi malam. In your dream. Edit. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Iya makanya. Aduh, namun yang warna biru juga masih tetap ada di bagian dalam game. Game kelima kita yang akan berhadapan dengan Dewa United. Itu dari ARF. Yang mulai masuk tipis-tipis. Namun mereka harus hati-hati. Dewa United juga harus menyadari ke bagian belakang dan menjaga badan. Karena tadi beberapa tembakan dari bagian high ground masuk ke bagian badan dari mereka. Yap, Dewa United kayaknya tidak bermain lebih lepas dari kemarin ya. Agak sedikit tertahan untuk di match kali ini juga. Bahkan ada tekanan yang diberikan juga oleh teman-teman dari ARF. Gue pun sama belum terlalu melihat permainan dari ARF. Padahal kemarin mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di Sunhawk ya kan. Untuk di hari ini
Belum terpantau seagresif apa mereka bermain dan masih menahan saja pergerakan dari Dewa United. Belum adanya lagi fight yang bakal dilakukan. Ini tuh persis polanya kayak Miramar kemarin. Gue lupa match 4 atau match 5, pokoknya pernah kayak gini. Polanya bener-bener kalem, nggak ada fight yang bener-bener knock satu tabrak Ya, gitu kan. kayak yang benar-benar pecah gitu ya kan, seperti hari pertama juga kan. Iya. Tapi emang kemarin hari kedua tuh ada Miramar yang ini Ada belum satu tahu match. sih sampai stage berapa, tapi saya kemarin nonton itu ada yang sampai stage 9 sih Jelly. Wah, ya karena efek domino juga kali Iya. ya. Kayak fightnya di tengah-tengah, akhirnya di akhir tuh udah banyak space Kosong. kosong, rongga-rongga kosong, bisa dimainkan banyak obstacle juga. Betul. Itu mungkin yang terjadi. Tapi sementara ini semuanya nih, kalau gue bisa bilang ya, pokoknya dapet satu udah. Tadi kayak Flippy tuh, dia dapetin satu kan. Betul. Udah. Karena juga cabut langsung Cabut. si siapa tadi? Aduh, siapa yang didapetin? Pick Me. Apalagi juga mereka lihat dari bagian jumlah sih. Dan fit eliminator tadi bener. tidak terlalu banyak gesekan, berarti ini map nih sisa-sisa circle ini padat terus menerus. Dan Iya. sudah mulai terjadi Flippy yang baru saja dibahas. Dia ingin menunjukkan kepada Jelly lagi, aku ingin cari poin lagi di sini. Menuju ke bagian area GPBR yang tadi mendapatkan satu player, bahkan dua juga menyisakan Jirai, namun ada tembakan bagian sisi lain. Ingin join, namun ini potensi terparty masih cukup kecil Jelly. Besar dong. Besar itu Boom yang ikut. Ya nggak sih? Oh iya, Boom. tapi dari atas join Iya, aja tuh, dari cari atas. knock aja tuh. Kayak Iya. langsung tabrak langsung kayaknya sulit. Iya makanya itu dia. Iya maksudnya terparty nabrak kan? Iya. Terparty jauh ini Iya, jatuhnya. terparty jauh ya. Wih! Wow. Granat dari Flippy, save the day cuy. Tapi harus cepat sih. Jangan Ya. terlalu lama, sedikit geser lagi, masih berada di area luar circle dan di bagian bawah mereka juga masih terdapat tim RRQ yang dimana juga belum tahu pergerakan mereka lari-lari aja atau menggunakan kendaraan karena tadi terpantau mereka masih tetap berdiam saja. Pergerakan rotasi apa yang harus dilakukan oleh mereka dan dari Dewa United juga sedang terkunci di bagian bawah karena kendaraan mereka benar-benar sudah dihancurkan. Tadi Oh, gue ngeliat sulit. mobil. Kenapa? Oh ini memang RRQ susah sih, antara sulit dan susah jadi susah. Bener-bener. Naik tebing merah dong. Nggak bisa gitu kan. Kalau kita lihat juga pergerakannya lambat dengan menggunakan tayo menuju ke arah bagian atas. Ya kan gasnya tuh nyangkut. Agak sulit nampaknya positioning dari RRQ sejauh ini kita pantau. BSG masih ada tapi posisinya ini udah ketahuan. Bahkan BSG sudah mulai tertembak juga. Voldemort tertahan. Mereka terpisah cukup jauh. Ada jarak yang memisahkan Voldemort dan juga BSG. Apa yang bisa dilakukan? Rotasi dari RRQ diacak-acak. Bahkan dari Rosemary akan melemparkan sebuah nades ke arah bagian depan. Hati-hati Rosemary. Keteknya ditembak dari bagian jauh. Low health parah. Heal dulu. Tapi ternyata ada sebuah lower ground yang dimanfaatkan untuk healing. Yes, betul sekali. Ini masih perjalanan yang begitu sulit. Bahkan Boom mengunci 3 tim Cijeli. Iya. Alter Ego, RRQ dan juga NFT 21 NFT dan di bagian kiri juga dari Enkins dan granat dari seorang Voldemort berhasil turun ke area seorang Octave dari kanan. Potato muncul di posisi yang tak terduga. Ini kuncinya bagus sih dari Potato. Dia memainkan asap yang banyak di area teman-temannya asal untuk tertutup visinya dari bagian Boom. Iya benar, tiba-tiba muncul gitu Iya, aja kan. betul. Langsung dia mendapatkan satu player dari RRQ. Jadi pertukarannya bagus gitu, refragnya bagus. Walaupun satu player dari Alter Ego knockdown, tapi langsung dibayarin sama si Potato. Iya. Cepet gitu ngebayarinnya, ya kan? Gak kayak hutang, bayar banget. Tapi kita melihat juga bagaimana dari Flippy. Masih menembak dari bagian jauh, bermain di bagian tebing-tebing saja. 2 player tersisa dengan 5 elimination. Tapi ini susah sih kalau menurut gue pribadi ya. Dari bagian selatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tim. Dan Boom Esports yang paling nyayur harusnya. Nyayur, mereka paling nyayur Cijeli. Ini mereka bisa mendapatkan banyak. Bahkan di bawah pun yang lagi kios-kiosnya nanti antara 21 NFT bersama Enkins. Di kiri ada Alter Ego dan juga RRQ. Ini pecah banget asalkan dari Boom tetap menyimak dengan begitu baik. Namun di bagian sisi lain dari bagian pergudangan. Area atas dari Cumacera terus berlanjut fight antara Aura dan juga Genesis Dogma Git. Lyser masih menggocek dari bagian Seng saat ini kiri dan kanan. Lyser belum mendapatkan bantuan karena di bagian minimapnya juga masih ada beberapa player yang berada di bagian pergudangan lainnya. Dan this is it. Dari Headshot. Lyser bakal berusaha untuk menembak ke arah bagian dapat below health banget untuk Aura tidak berdaya. Tapi Has for you gila tajam banget AKM masih bisa menembakkan seorang Nichil. Masih bisa melakukan healing juga. Sempatkah untuk healing? Tapi ternyata lebih memilih untuk nge-pick ke arah bagian depan. Gila nekat banget, resiko tinggi dipegang sama Hans Podium. Tapi dia berani untuk keluar ke arah bagian depan. Dan ternyata Lyser pun tumbang. Gak bisa kemana-mana lagi. Hans Podium pun dibalaskan kematiannya oleh Genesis Dogma Git. Tapi No Mercy berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. 2 versus 2 situation. Sementara waktu dari Genesis Dogma melawan Aura tembak ke arah bagian depan juga. Dan Debot berhasil untuk melumatkan player dari Aura Esports. Wow, Genesis Dogma masih begitu kuat. Walaupun itu tadi mereka harus melakukan regroup cepat Cijeli.
Tadi kalau dibiarkan kayak 2 yang lawan, itu bisa dihabisi oleh seorang Hans Foryu. Iya. Hans Foryu tidak terlalu pede, dia tarik karena dia kena headshot, dia low HP. Tadi kalau SP barnya masih cukup tebal, kayaknya bisa langsung di end tuh, bisa dapat 2 elim untuk Aura dari tim Genesis Dogmagis. Tapi itu dia sama-sama punya perhitungan yang sama, backup yang begitu cepat juga berlanjut dari Kagendra melawan tim ARF. Yang dimana juga permain utility dari seorang Leon dengan posisi yang lebih tinggi lagi. Tetap membaca kiri dan kanan, masih ada Casper mencoba backup. Utility berikutnya dari Leon The Set berupaya mendapatkan seorang Axel, dikirimkan, dapatkah, cuma tercicil lagi. Semakin low dan Casper walaupun dia berada di bagian belakang tapi belum mendapatkan posisi untuk memberikan shoot karena dari Kagendra juga menjaga badan mereka dengan begitu rapi. Enak banget sih kalau kita lihat setup 4 susu dari si Kagendra gitu kan. Dia udah ada yang di dalam, 2 player yang lebar juga tapi ternyata Poker tertangkap. Axel nih bos, jangan macam-macam, tajam banget tembakannya, menumbangkan seorang Poker tapi posisinya dari ARF tidak nyaman banget. Mereka berada di bagian lower ground. Ini susah banget lempar nets menuju ke arah bagian depan, masih belum connect juga. Axel dan teman-temannya sudah tidak punya kendaraan, enggak teman-temannya sih, temannya ya, karena udah sisa berdua gitu kan. Tapi Axel masih ngotot aja dengan nades yang terus-menerus dia lemparkan ke arah bagian depan juga. Hanya terkena beberapa splash damage saja, cicilan HP menuju ke arah pemain dari Kagendra. Morph juga sudah mulai naik lagi ke bagian sisi kiri dari seorang Flyboy ke bagian high groundnya juga. Namun Flyboy juga baru mulai memantau saja dengan menggunakan red dotnya juga ke area yang cukup jauh ke bagian lower ground. Namun Genesis Dogmagis bisa bertemu dan bisa dipotong juga. Dan KG memantau bagian kanan, berganti area angle shootnya dari seorang Flyboy. Dengan dari bagian kanan mereka tetap stay karena dari bagian bawah RF walaupun sisa 2 player terus ngobrak-abrik fokus dari tim Kagendra. Tapi memang susah sih posisi dari ARF ini. Iya. Dia belum dapetin zona, terus dari Kagendra udah tahu posisi mereka ada di bagian lower ground sana, tapi nggak menyerah cuy. Casper seperti hantu menembak tiba-tiba dan mobilnya nggak meledak, sayang banget, sangat disayangkan tadi peluru-peluru yang dilontarkan tidak sampai membuat vehicle explosion. Nah ini muter otak sih ini dari ARF. Harusnya Flyboy sama Ambon ini tetap fokus aja dulu ke bagian bawah. Karena ini duri dari untuk mereka ini di bagian bawah sangatlah bahaya. Apalagi mereka tahu kayak Axel ini dari tadi terus kayak mengobrak-abrik, dapat knock terus nih. Wah, itu. Wah, ini seru nih. Alter Ego versus Boom cuy. Satu nih sudah membuat player dari Boom ter-take down dan mungkin dari Enkins ini mungkin join the fight juga. Boom Esports nggak bisa kemana-mana, dia terjepit dari lower ground kiri, dari lower ground kanan. Ini kalau misalkan 2 tim, Alter Ego dan juga Enkins maju secara bersamaan, ini disaster. Ini baru pecah, benar-benar sama-sama bisa meledak juga. Rumah panjang dan gudang yang dimiliki dikontrol oleh teman-teman dari Boom. Satu player penting di bagian area atas rumah panjang itu yang harusnya bisa menyicil atau memotong pergerakan push satu persatu, asalkan Alter Ego juga jangan absen. Harus berbarengan sih. Tapi susah gitu ngelawan 2 tim sekaligus. Iya, betul. Ini yang menjadi posisi sulit karena posisinya adalah semuanya pasti ngincar ke rumah kan. Iya, betul. Jadi yang jadi incaran ya udah yang ada di dalam rumah gitu. Si Boom lah yang akan menjadi incaran. Tapi nanti kita bakal lihat seperti apa karena kamera menuju ke arah Kagendra terlebih dahulu. Masih ngotot Flyboy, enggak dibiarin nafas ini pemain-pemain dari ARF. Bahkan dari hitmarknya kelihatan, Casper sudah mulai ditumbangkan juga dari Kagendra, Ambone dan juga Leon Desi tadi ter-take down. Masih bisa di-revive dan ARF ya rata pulang sudah ARF. Betul sekali, Kagendra akhirnya bisa melanjutkan lagi. Setidaknya masih bisa mendapatkan kesempatan tarik napas sedikit. Karena Morph juga tetap mengamankan posisi mereka, tunggu aja. Circle-nya bakal ganti ke bagian mana lagi nih. Tapi Alter Ego juga sedang melakukan pergerakan 1-3, 3-nya ke bagian kiri. Dan Potato tetap mengontrol bagian kanan. Dan ini Pygmy sih yang belum tahu mereka bakal lolos naik atau enggak nih. Iya, Pygmy belum kelihatan ya? Iya, belum terjang kiri mereka. Dan Persija juga, Miseri! Ya. Tertangkap namun Chang, wow, dibantu oleh Satar saat ini juga membuat Genesis Dogma tidak segampang itu untuk melakukan nyayur ke bagian lower ground atas tim Persija EVOS. Tidak semudah itu Ferguson, pertemuan antar mantan kali ini terjadi. Apakah pembuktian is real atau tidak? Sementara kalau kita lihat dari Genesis Dogma, Liza pun udah ter-take down, bahaya sih untuk Genesis Dogma. Posisinya sangat tidak nyaman, tidak aman juga. Tersisa Paman Nichil seorang diri saja. Mau nggak mau Paman Nichil ya udah hold position. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dia bakal nungguin sampai zonanya nutup. Dan ternyata di area yang berbeda kita melihat bagaimana Satar bertemu juga dengan PJFV. Masih saling ngotot satu sama lain. Morph pun belum berpindah. Dia masih tetap stay di tempat yang sama, wajar banget.
karena semuanya nungguin circle dan akhirnya udah ke-reveal. Circle-nya ternyata masih ngedonat ke center lagi. Gila. Penuh cuy, itu lihat tuh 1, 2, 3, 4. Padat semua Cicel, bahkan yang Kagendra juga udah datang lagi nih. Ini Enkins tetap jaga badan. Boom udah nggak bisa keluar lagi nih Cicel. Mau nggak mau harus perang. Iya. Untuk potensi tiketnya susah ataupun menang fightnya susah juga. Setidaknya kalau mereka mau ingin lawan mungkin Enkins terlebih dahulu karena kiri depan mereka juga sudah ada alter ego. Apalagi kalau Kagendra tetap ngotot ke bagian kanan. Namun Enkins pergerakan mengambil keputusan. Sedikit memberikan kelonggaran ke area tim Boom dan mereka lebih memilih melawan tim Kagendra dan Kagendra aja yang bakal menjadi mangsa utama. Morph datang juga dari bagian sisi kanan. Amboni menjadi player terakhir dan berhasil sudah Kagendra rata di tangan dari Enkins dan juga Morph yang ingin membantu join tipis-tipis. Langsung saja Slebeu maju ke arah bagian depan dari Morph, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dalam kesempitan, langsung menembak terus menerus, gak dikasih nafas. Sementara di area yang berbeda Boom keluar, dia bakal fight atau apa? Dia bakal ngapain? Alter ego-nya rata. Masih ada Potato. Iya. Masih ada Potato sama Rosemary. Tapi Rosemary low HP banget, masih mengambil kesempatan cepat untuk melakukan ini. Dan di bagian area circle. Dan Morph gerasak busuk langsung masuk dengan DPS combat. Namun masih terjatuh. Harus memainkan DPS. Saat ini sayang sekali. Dan Enkins meratakan tim Morph. Enkins mulai menyala putra-putra dari Papua. Pace dan Mace bakal bangga melihat mereka di game terakhir. Gila Enkins nih bos. Ini papan bawah yang memulangkan papan atas cuy. Betul. Morph ada apa nih dengan hari ini? Morph tidak bergeming, Morph tidak berdaya. Persija Yufos juga sudah pulang tanpa adanya poin sama sekali. Dan Boom bertahan di sini dengan 4 player yang mereka miliki. Tapi Enkins take down, duanya down, gak bisa kemana-mana. Ini bahaya untuk Enkins setelah perang. Dia terlalu cepat berpesta, tapi ada sebuah balasan counter Jar. Last man standing, mampukah dia membawa pulang 1 poin? Tapi ternyata posisinya udah mulai ketahuan ditembak. Dan akhirnya Boom Esports masih bertahan. Wow, gila. Gila. Sadis. Boom ini gokil. Kayak lu hancurin tameng depan, masih ada tameng lebih tebal lagi tuh loh. Dan saat ini juga berlanjut, nampaknya alter ego juga sedang menyulitkan pergerakan majunya dari tim Bigetron. Ryzen bakal berhadapan headshot didapatkan dari seorang Potato, namun ada tembakan bagian sisi lain. Joey dan Ryzen masih bisa lolos, namun Ryzen harus menjaga badannya. Masih mendapatkan 1 buah batu. Dan ada Satar dan juga Ryzen. Satar mencoba menyelamatkan kembali Swavel, tidak dengan Yuhaik yang sudah di end. Ya, justru tugasnya Ryzen di sini adalah untuk buying time. Dia ngegangguin player alter ego supaya kawannya bisa melakukan revive. Tapi kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Boom Esports, di mana mereka masih bertahan dengan 3 player. Keymind dimainkan nih. Dimainkan. Di sini Keymind masih bertahan tapi belum membawa pulang poin atau mendapatkan elim untuk Keymind. Sementara kita melihat juga mereka sudah berusaha untuk melebar kembali daerah kekuasaan di dalam circle-nya. Dia tahu di bagian tersebut ada Paman Nichil. Tadi sempat diberikan beberapa tembakan supaya diberikan gertakan lah supaya nggak ngepick menuju ke arah Boom. Supaya Boomnya bisa gerak. Kenapa tuh? Ini Boom lagi kah? Iya makanya Boom lagi kah manis? Wah sadis Boom untuk 5 game hari ini, namun sudah terlihat dari bagian kanan juga. Rosemary the last man standing, menyulik 1 persatu. Tapi Rosemary hati-hati, masih datang lagi Ponbi dengan AKM-nya dan alter ego harus puas di posisi kelima. Rosemary tidak bisa bertahan lama, namun dia juga bisa mematahkan, menghambat lagi waktu dari tim Boom karena mendapatkan bahkan 2 juga dari Boom. Oh my god, Billboard. Wow, AKM kali 6 di Jelly. Oh kali 6, tidak getar, benar-benar stabil tembakan dari Billboard. Bahkan dia harus mendapatkan 1 player lagi dari Boom Esports. Dan Boom Esports-nya rata, nggak bisa bertahan, nggak bisa berdaya. Bigetron Red Villains lah yang memiliki keuntungan paling tinggi dengan 3 player. Bakal langsung maju ke arah bagian depan. Satar dengan utilities-nya dilemparkan terus menerus ke arah bagian depan. Nggak bisa kemana-mana, Babi Pink ini tidak berdaya, berada di bagian pojok. Dan BTR masih bisa bertahan, masih bisa mencari. And this is it, BTR versus GD. Seperti cerita lama, tapi kali ini hanya tersisa seorang paman saja di balik sebuah bukit, nggak bisa ngapa-ngapain. 1 lawan 3 pick tipis, nampaknya kesulitan besar yang dimiliki oleh Nichil saat ini. Ryzen sudah mengunci posisinya di kokang granat dari kiri dan kanan dikirimkan. Akankah menjadi winner-winner Chicken Dinner? Low HP dan tembakan, dan sudah dikejar lagi. Nichil mencoba mundur ke bagian belakang, namun terus dikejar oleh paman Ryzen di sini. Masih ada 1 bukit lagi untuk menjadi Kavera, namun sudah terlihat, dan ini dia dimajukan oleh 2 player 1 lawan 3 dan Tanah pas. Wow, Bigetron Red Villains mendapatkan winner Chicken Dinner yang lagi sebagai penutup match kali ini.
Oh my Luar god. biasa, tidak salah prediksi saya, full Bigatron hari ini Cijeli untuk game penutup ya kan. Gila,